Mari kita kembali ke Injil Yohanes. Kita sekarang di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Yohanes, Petrus, dan kain kapan itu. Ya, ringkasanlah, Yohanes dan Petrus tiba di kubur itu dan mereka melihat apa yang ada, yaitu kain kapan dan kain peluh. Selain itu, tak ada apa-apa di kubur itu. Pengamatan mereka akurat. Pasal 20 ayat 3. Maka keluarlah Petrus dan murid yang lain itu dan pergi pada kubur itu. Pemakaian tense imperfect di dalam kata yang diterjemahkan pergi menekankan proses pergi. Mereka pergi dan pergi dan pergi seolah-olah seperti itu. Menurut Carson, ayat ini memberi kesan bahwa mereka segera pergi ke kuburan. Pasal 20 ayat 4. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu lari ke depan lebih cepat daripada Petrus dan lebih dahulu sampai di kubur. Sekali lagi kita melihat tense imperfect, mereka lari dan terus lari. Ya, seperti itu kesan dari pemakaian tense imperfect. Entah mengapa Yohanes lebih dahulu sampai di kubur. Apa dia lebih muda? Apa dia lebih kuat secara jasmani? Lebih fit? Tidak dicatat. Pasal 20 ayat 5. Dan ia membengkuk ke dalam dan melihat kain lenan terletak di situ. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ya, terjemahan baru berkata, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ya, boleh, tetapi ada beberapa hal yang perlu dicatat mengenai terjemahan baru. Kata para kupto lebih baik diterjemahkan membengkuk atau membengkuk untuk melihat daripada hanya menjenguk. Kata kemai lebih baik diterjemahkan terletak di situ daripada terletak di tanah. Karena Yunani hanya berkata kemai terletak atau kadang terbaring dan tidak menjelaskan lokasi atau tempat. Jelaslah tidak ada kata tanah di dalam bahasa Yunani itu. Dan terakhir, kata orthonion boleh diterjemahkan kain kapan, tetapi Yunani itu lebih spesifik kain lenan. Bahan itu lenan. Ya, dan di dalam ayat ini ada tense present, tense masa kini, di kata melihat. Ini meningkatkan kesan bahwa ini lebih hidup memakai tense present. Di pintu masuk kuburan Tuhan Yesus, Yohanes ragu-ragu atau bingung, tidak dijelaskan mengapa, tetapi sikap itu dapat dimaklumi. Mungkin dia takut masih ada orang jahat di dalam kubur itu. Mungkin dia takut masuk kuburan. Yohanes mencatat mengenai kain lenan itu, mungkin ini kain lenan itu dia terkesan melihat kain lenan, dia mencatat itu hanya karena selain kain lenan dan kain peluh nanti, kubur itu kosong. Ya, mengenai kata yang diterjemahkan membengkuk, ya kata kerja ini semula berarti tunduk atau membengkuk. Waktu berlalu dan kemudian memperoleh arti membengkuk untuk menyelidiki atau juga dapat berarti mengunjungi. Dalam konteks ini, kata ini jelas berarti membengkuk untuk menyelidiki. Dan kata kerja ini juga dipakai di dalam ayat 11 mengenai Maria Magdalena. Kata yang diterjemahkan kain lenan atau di dalam terjemahan baru kain kapan adalah orthonion. Juga diterjemahkan kain lenan di dalam pasal 19 ayat 40. Seperti apa yang dijelaskan di dalam video mengenai pasal 19 ayat 40,
kata ini memang berarti kain lenan, tetapi bentuk yang dipakai adalah jamak. Sehingga, mungkin beberapa potong kain dipakai. Tetapi menurut Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, mayat Tuhan Yesus dibungkus dengan satu sindon dan tidak ada kata jamak yang dipakai di situ. Ya, tetapi ini tidak bersifat kontradiktif karena bentuk jamak orthonios dapat merujuk pada besarnya kain itu dan bukan jumlah potong kain yang dipakai. Sehingga ya rupanya mayat Tuhan Yesus dibungkus dengan sehelai kain yang lebar. Pasal 20 ayat 6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain lenan terletak di situ. Ya, Petrus sesuai dengan sifatnya tidak ragu-ragu, dia masuk. Dari luar, Yohanes dapat melihat kain lenan itu. Demikian juga di dalam kubur itu, Petrus dapat melihat kain lenan terletak di situ. Di akhir catatan Lukas mengenai apa yang terjadi di kuburan itu, Lukas pasal 24 ayat 12, ia berkata, ia melihat hanya kain lenan saja, lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Di dalam bahasa Indonesia, kita menerjemahkan itu, dan masuk ke dalam kubur itu. Tetapi di dalam bahasa asli, kata eis diulangi, dia eis erkomai, dia masuk ke dalam, kemudian kata eis dipakai lagi, dia eis kuburan itu. Di dalam bahasa Yunani, kata eis ke dalam itu diulangi, sehingga sangat jelas Petrus, berbeda dari Yohanes, Petrus masuk lebih berani daripada Yohanes tadi. Chrysostom menurut Morris berkata bahwa mur menjadi seperti lem, sehingga kain kapan atau kain lenan itu tidak dapat ditarik dari mayat itu. Maka sangat jelas bahwa di sini tidak ada penjahat mencuri mayat Tuhan Yesus. Ada mujizat kebangkitan. Pasal 20 ayat 7. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan atau kain lenan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Perincian ini mengenai kain lenan itu dan kain pelu penting bagi Yohanes. Mungkin dia mencatat ini untuk menekankan bahwa dia saksi mata. Mungkin sekali lagi dia mencatat perincian ini karena dia sangat terkesan bahwa selain dari kain itu, kubur itu kosong. Istilah yang diterjemahkan kain pelu adalah sudarion. Ini dapat merujuk pada sapu tangan. Kata ini juga dipakai di dalam pasal 11 ayat 44 mengenai kebangkitan Lazarus yang mukanya tertutup dengan kain pelu. Apa yang dilihat oleh Simon Petrus membuktikan bahwa mayat Tuhan Yesus tidak dicuri. Pencuri tidak mencuri mayat dan meninggalkan kain lenan dan apalagi kain pelu yang dilipat dan dibiarkan di sebelah. Tidak seperti Lazarus, Tuhan Yesus tidak perlu bantuan untuk melepaskan kain lenan itu. Nampaknya dia mengambil kain pelu yang ada di kepalanya dan itu dilipat dan disimpan di bangku itu, tidak diperlukan lagi. Ada orang yang mau percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus bangkit melalui kain lenan itu dan kain pelu yang menutup mukanya, dan kain-kain itu ditinggalkan, dibiarkan di dalam bentuk tadi. Ya, mungkin itu terjadi,
Tetapi jika demikian, jika seperti itu, mengapa kain peluh tergulung di tempat tersendiri? Ya, ringkasanlah. Yohanes dan Petrus tiba di kubur itu, dan mereka melihat apa yang ada, yaitu kain lenan dan kain peluh. Selain itu, tak ada apa-apa di kubur itu. Pengamatan mereka akurat, tetapi sampai titik ini, belum ada pemahaman mengenai arti dari apa yang mereka lihat.